semuanya, perkenalkan namaku Floren. Di video ini, aku akan membahas bagaimana kalkulus, khususnya konsep limit, ternyata sangat dekat loh dengan kehidupan kita sehari-hari di dunia IT. Mulai dari ping internet, loading aplikasi, sampai buffering video. Sama seperti opening videoku tadi, yang loading lama banget. Ternyata itu berhubungan loh dengan kalkulus. Banyak yang mengira kalkulus itu hanya kumpulan rumus yang rumit. Padahal dalam dunia IT, kalkulus digunakan untuk memahami perilaku sistem, bukan sekedar menghitung. Oke, aku akan bahas limit di sini. Sekarang kita masuk ke konsep utama limit nih. Limit artinya nilai yang didekati, bukan harus dicapai. Artinya, ketika suatu kondisi berjalan, kita melihat kemana arahnya, bukan hanya ke satu titik saja. Bayangkan, kita mengisi air ke dalam gelas kosong, di awal air bisa dituang cepat karena gelas masih kosong. Namun, saat gelas hampir penuh, kita menuang lebih pelan supaya tidak meluap. Airnya semakin mendekati penuh, tapi tidak langsung meluap. Proses mendekati penuh tanpa harus tepat penuh inilah yang disebut limit. Sekarang kita masuk ke dunia IT. Ping adalah waktu yang dibutuhkan data untuk pergi dari komputer kita ke server lalu kembali lagi, satuannya menjadi detik. Semakin kecil nilai ping, semakin cepat dan responsif koneksi internet kita. Bayangkan saat kamu teriak di gunung halo, beberapa detik kemudian terdengar gema halo. Waktu dari kamu teriak sampai gema kembali itulah yang disebut ping. Saat pertama kali terhubung ke internet, ping biasanya belum stabil. Akibatnya nilai ping bisa naik turun secara drastis. Namun seiring waktu berjalan, jaringan mulai stabil, nilai ping perlahan menurun dan mendekati angka tertentu. Disinilah konsep limit bekerja dalam dunia nyata. Saat T 1 detik, ping masih 150 ms. T 5 detik, ping jadi 70 ms. T 100 detik, ping sudah 51 ms. Semakin besar T, semakin dekat ke 50, tetapi tidak harus tepat 50. Ini adalah contoh limit dalam jaringan komputer. Apakah kamu pernah merasakan kekesalan pada komputer kamu seperti ini karena loadingnya sangat lama? Ternyata hal ini berhubungan dengan kalkulus loh. Ketika waktu T masih kecil, misalnya baru 1 detik, nilai 1 per T masih besar sehingga loading masih jauh dari 100%. Namun pada saat waktu bertambah, nilai 1 per T semakin kecil. Inilah alasan mengapa loading sering terlihat hampir selesai tapi belum benar-benar 100%. Buffering video bisa dianalogikan seperti ember air. Saat ember belum terisi, kita belum bisa mandi. Sama seperti video belum bisa diputar. Air masuk sedikit demi sedikit hingga ember cukup untuk digunakan. Ember itu tidak harus langsung penuh, yang penting mendekati penuh. Inilah konsep limit dalam buffering video. Di awal, buffer terisi 6 MB, lalu beberapa detik menjadi 8, lalu 9,5 dan akhirnya 9,9 MB. Nilainya semakin dekat ke 10 MB, tetapi jarang sekali langsung tepat ke 10 MB. Inilah contoh nyata limit dalam buffering. Sistem mendekati kapasitas maksimal tanpa harus mencapainya secara mutlak. Jadi, limit itu mengajarkan kita untuk melihat proses, memahami arah perubahan, dan menganalisis sistem dalam jangka panjang dari ping jaringan, loading aplikasi, hingga buffering video. Konsep limit menjadi dasar bagi programmer dalam membangun sistem yang stabil, efisien, dan andal. Inilah bukti bahwa kalkulus tidak jauh dari dunia IT dan kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bahwa limit bukan sekedar teori, tetapi alat penting dalam memahami teknologi yang kita gunakan setiap hari. Saya Floren, terima kasih, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.